Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemima Sarah Salsabila Syawa dengan NPM 2011031038. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah, metodologi riset, dan penelitian. Untuk menjelaskan mengenai proposal bab 1, 2, 3 saya, yaitu yang berjudul pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap reaksi investor dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah global warming saat ini adalah salah satu fenomena penting yang menjadi perhatian dunia. Semakin kompleksnya kehidupan manusia, membuat emisi karbon ini semakin meningkat dan tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup manusia apabila tidak segera diatasi. Nah, United Nations Environment Programs atau UNEP itu merilis bahwa emission report mengalami lonjakan gas emisi dari tahun ke tahun. Nah, kadar emisi karbon dioksida pada tahun 2019 jumlahnya disebut-sebut mencapai sekitar kurang lebih 37 miliar ton yang dipicu oleh banyaknya permintaan minyak dan gas alam. Nah, pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan perusahaan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pasar yang membuat harga saham bergerak dan berdampak pada return saham. Apabila informasi emisi karbon ini dipertimbangkan oleh investor, maka terjadi kenaikan harga saham yang melebihi return yang diekspektasikan oleh investor, sehingga pada akhirnya informasi emisi karbon ini merupakan informasi yang memiliki nilai tambah. Nah, dilansir oleh indeks Sri Kahati pada Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa adanya peningkatan harga saham sebesar 10%, lebih tinggi pada 25 emiten yang berkomitmen pada pengurangan emisi karbon. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa informasi emisi karbon mampu memberikan keyakinan pada stakeholder atas prospek perusahaan yang sustainable di masa yang akan mendatang. Pengungkapan informasi terkait karbon emisi perusahaan merupakan gambaran tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Pengungkapan yang telah dilakukan itu merupakan salah satu gambaran tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Pengungkapan itu merupakan salah satu terwujudnya indikator Good Corporate Governance atau GCG pada prinsipnya, yaitu transparansi, accountability, responsibility dalam meyakinkan pihak eksternal terhadap perusahaan. Nah, untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, judul penelitian yang dilakukan kali ini adalah pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap reaksi investor dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah atau research question yang dapat digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah carbon emission disclosure atau pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap reaksi investor, dan apakah GCG dapat memoderasi hubungan antara carbon emission disclosure dengan reaksi investor. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh carbon emission disclosure terhadap reaksi investor dan menguji secara empiris pengaruh carbon emission disclosure terhadap reaksi investor dengan good corporate governance sebagai variabel moderasinya. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, dan manfaat praktis bagi akademisi, perusahaan, investor, maupun pemerintahan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori yang digunakan penelitian ini yang pertama yaitu teori sinyal. Informasi itu dapat memberikan sinyal bagi investor dalam
mengambil keputusan investasi jika telah dipublikasi. Nah, informasi yang dapat dijadikan sinyal bagi investor salah satunya yaitu laporan tahunan atau annual report. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Yang ketiga yaitu emisi karbon. Emisi karbon ini terjadi karena adanya pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon juga menjadi penyebab climate change atau perubahan iklim. Nah, pengungkapan emisi karbon di Indonesia ini masih bersifat voluntary atau sukarela. Nah, pengungkapan emisi karbon ini memiliki dampak yang cukup signifikan pada aktivitas bisnis operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu abnormal return saham, di mana abnormal return ini merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi, di mana return sesungguhnya adalah return yang terjadi pada waktu tertentu yang merupakan selisih harga sekarang relatif dengan harga ekspektasi atau harga sebelumnya. Selanjutnya itu GCG atau Good Corporate Governance. Menurut Cadbury Committee, Good Corporate Governance adalah perangkat yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar stakeholders terlibat untuk mendapatkan hak-haknya melalui tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya itu mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama yang saya gunakan yaitu berjudul Greenhouse Gas Emission Mitigation and Firm Value, a Study of Large North American and European Firms oleh Dow dan Agarwal tahun 2011. Hasil penelitian tersebut yaitu emisi karbon mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu Analysis of Australian Company Carbon Emission oleh Choi dan kawan-kawan tahun 2013 yang menghasilkan bahwa perusahaan dengan visibilitas yang tinggi cenderung dapat melakukan pengungkapan emisi karbon secara mendalam. Yang ketiga yaitu Disclosure Effect, Carbon Emission and Corporate Value oleh Saka dan Osika pada tahun 2014. Dengan hasil penelitian yaitu emisi karbon mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yang keempat, the effect of greenhouse gas emission disclosure and environmental performance on firm value Indonesia Evidence oleh Gabriel dan Tolly tahun 2019 dengan hasil penelitian yaitu pengungkapan emisi JRK atau gas rumah kaca dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang kelima yaitu Good Corporate Governance sebagai pemoderasi pengaruh profitabilitas dan corporate social responsibility atau CSR pada firm value oleh Wijaya dan Wirawati tahun 2019. Dengan hasil, GCG dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap firm value. Selanjutnya itu hipotesis. Yang pertama itu pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap reaksi investor. Nah, pengungkapan emisi karbon dilakukan oleh perusahaan dalam annual report maupun sustainability report-nya. Dapat memberikan keyakinan kepada publik ketika perusahaan mengetahui produk yang digunakan ramah terhadap lingkungan. Maka H1 yaitu pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif terhadap reaksi investor. Yang kedua yaitu pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap hubungan antara pengungkapan emisi karbon terhadap reaksi investor. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan merupakan sebagai bukti penerapan indikator dalam GCG yaitu transparansi dan pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meyakinkan pihak eksternal. Jadi H2-nya adalah Good Corporate Governance memperkuat pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon terhadap reaksi investor. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian.
di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur tahun 2020 hingga 2022 yang menghasilkan emisi karbon terbanyak menurut Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu industri semen, baja, pulp dan paper, industri tekstil, keramik, dan makanan dan minuman. Dengan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan manufaktur yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan tahunan maupun sustainability report yang menjelaskan mengenai pengungkapan emisi karbon. Lalu yang ketiga, perusahaannya yang tidak sedang melakukan stock split maupun reverse stock split. Jenis data dan sumber yang digunakan adalah data dokumenter dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report dan sustainability report. Laporan tersebut dipublikasikan oleh website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id dan di website resmi masing-masing perusahaan. Lalu selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel independen yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pengukuran emisi karbon dengan menggunakan skor yang didapat perusahaan dari penilaian yang ada dalam checklist penilaian dari Carbon Disclosure Project atau CDP. Skor CDP menggambarkan penilaian perusahaan mengenai pengungkapan emisi karbon perusahaan. Indeks pengungkapan emisi karbon memiliki 5 kategori, dengan kategori yang pertama yaitu kategori perubahan iklim dengan 2 item, kategori perubahan emisi GRK dengan 7 item, kategori konsumsi energi dengan 3 item, kategori biaya dan pengukuran GHG dengan 4 item, dan kategori emisi karbon dengan 2 item. Skor minimal penilaiannya adalah 0, sedangkan skor maksimum keseluruhan yang didapat adalah 18 bagi setiap perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaksi investor, yang direpresentasikan dengan kumulatif abnormal return atau CAR dengan menggunakan metode market adjusted model. Dihitung dengan rumus yaitu kumulatif abnormal return sama dengan jumlah dari abnormal return saham pada hari mulai T5 sampai hari T+5. Menggunakan CAR untuk masing-masing perusahaan merupakan akumulasi abnormal return 10 hari, yaitu 5 hari sebelum dan sebelum tanggal publikasi laporan tahunan dan 5 hari setelah publikasi laporan tahunan. Selanjutnya, variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah good corporate governance, diukur dengan kepemilikan manajerial dengan rumus kepemilikan manajerial sama dengan jumlah saham manajerial dibagi jumlah saham beredar, dan kepemilikan institusional dihitung dengan rumus kepemilikan manajerial sama dengan jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Dengan metode analisis data, yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolineritas. 3 yaitu metode analisis regresi, dan uji yang terakhir dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji moderasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.